Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari tugas besar pengantar rekayasa desain. Kami akan mempresentasikan tugas besar rencang kami yang mengenai rancang bangun teknik lingkungan. Isi dari kelompok 2 meliputi ada Erlangga, dari Adifta, Jesa, Faiz, Rainer, Steven, dan Ananda. Next. Selanjutnya pendahuluan. Latar belakang kami memilih isu ini adalah sampah merupakan salah satu permasalahan yang sangat umum terjadi dan permasalahan ini tidak kunjung ada solusinya dan jumlah sampah justru makin meningkat dan yang mendominasi sampah di perairan adalah sampah plastik. Selanjutnya, kota di dunia menghasilkan sampah plastik rata-rata 1,3 miliar ton per tahunnya, dan Bank Dunia memprediksi jumlah sampah plastik akan mencapai 2,2 miliar ton pada tahun 2025. 10-20 juta ton sampah plastik mencemari perairan setiap tahunnya. Dan di Sungai Cikapundung, jumlah sampah yang tersebar di sana sudah mencapai 500 ton dengan jumlah sampah per harinya sekitar 1,9 ton. Dan sampah-sampah yang nantinya akan terkumpul di bagian hilir sungai dan bertemu dengan aliran air Sungai Citarum. Hal ini yang menyebabkan mengapa volume sampah yang terkumpul pada Sungai Citarum setara dengan tempat pembuangan akhir. Adapun tujuan yang ingin kami capai, yang pertama, mengetahui dampak apa saja yang diberikan oleh sampah plastik apabila tidak memiliki prosedur pengelolaan yang baik. Kedua, mengetahui solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik pada Sungai Cikapundung. Ketiga, menjabarkan dampak apa saja yang diberikan pada Sungai Cikapundung terhadap alternatif solusi yang diajukan. Lalu yang terakhir, mengetahui peliharaan apa saja perlu dilakukan agar rancangan tetap bekerja dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, perencanaan dan pembahasan. Nah, pada sebab konsep perancangan diperoleh berdasarkan pertimbangan ada yang meliputi, yaitu sistem yang bekerja secara efektif dan efisien. Kedua, ada menghasilkan energi yang dengan maksimal, serta minim biaya. Nah, dari konsep yang telah ditentukan, kami telah menyimpulkan bahwa didapatkan bahwa ada 3 calon sebagai alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang telah kami rumuskan tadi. Pertama, ada alat yang bernama interceptor, kedua conveyor, dan ketiga ada C-bin. Berikut adalah visualisasi gambar perkiraan bagaimana bentuk dari alat yang sebagai solusi dari masalah penanggulangan plastik pada sungai. Next. Selanjutnya ada analisis solusi alternatif tersebut. Nah, setiap solusi alternatif yang tertera dilakukan analisis dengan acuan kriteria desain yang meliputi pertama, karakteristik objek penelitian, kedua ada komponen dan fungsi sistem, ketiga pengelolaan sistem rancangan, dan terakhir adalah biayanya. Setelah melakukan analisis terhadap ketiga solusi alternatif, akan dilakukan pemilihan solusi alternatif yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan masalah pencemaran Sungai Cikapundung. Berikut kami paparkan tabel penilaian solusi terhadap kriteria desain yang ditinjau berdasarkan karakteristik objek penelitian, komponen dan fungsi sistem, pengelolaan sistem rancangan, serta biaya alternatif sistem. Setelah dilakukan analisis terhadap ketiga alternatif solusi tersebut, rancangan infrastruktur yang paling memenuhi kriteria desain yang telah ditetapkan ialah sistem conveyor dengan nilai 15,5 dari 20. Berikut adalah uraian spesifikasi material secara spesifik. Yang pertama adalah baling-baling. Baling-baling yang terbuat dari aluminium yang berfungsi untuk mengangkut sampah sebelum dijatuhkan ke belt conveyor. Yang kedua adalah sistem hidrolik. Ada 2 sistem hidrolik, yaitu sistem hidrolik yang berfungsi untuk memutar baling-baling dan untuk menggerakkan sistem ke atas dan bawah. Yang ketiga adalah kerangka dinamis yang berfungsi untuk menggerakkan bagian baling-baling dan terbuat dari aluminium. Next. Yang keempat adalah kerangka statis yang berfungsi untuk menopang sistem di sungai dan terbuat dari aluminium. Yang kelima adalah motor yang berfungsi untuk menggerakkan konveyor.
Yang keenam adalah bak sampah yang terbuat dari bahan baja dan dapat menampung muatan sampah hingga volume 10 meter kubik. Next. Yang ketujuh adalah belt conveyor yang berfungsi untuk menggerakkan sampah ke tempat penampungan dan memiliki panjang 12 meter serta lebar 2 meter. Yang ketujuh adalah alat sensorik yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal otomatis pada mesin untuk memutar baling-baling saat baling-baling sudah mengangkut sampah dengan berat atau volume tertentu. Yang kedelapan adalah panel surya yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik yang digunakan sistem konveyor dan berbahan polikristalin dengan power 100 watt. Selanjutnya adalah perkiraan biaya. Yang pertama itu perkiraan biaya untuk modal pembangunan sistem konveyor didasarkan dari setiap harga tiap komponen. Yang pertama itu ada baling-baling dengan harga 36 juta, hidrolik 22 juta rupiah, kerangka dinamis 18 juta rupiah, kerangka statis 20 juta rupiah, motor 4 juta rupiah, bak sampah 40 juta rupiah, konveyor 6 juta rupiah, alat sensorik 1 juta 800 rupiah, panel surya 3 juta 200 rupiah. Sehingga total biaya untuk modal sistem konveyor yaitu 151 juta rupiah. Next. Selanjutnya ada perkiraan biaya untuk perawatan sistem konveyor untuk mengatasi 500 ton sampah yang ada di Sungai Cikapundung. Dengan berdasarkan interval efisiensi sistem konveyor yaitu 300 kg sampai 500 kg sampah per 30 menitnya, maka untuk efisiensi minimalnya sistem konveyor perharinya dapat mengangkut sampah sebesar 14.400 kg, serta untuk efisiensi maksimalnya sistem konveyor dapat mengangkat sampah 24.000 kg perharinya. Lalu didapati dengan penjumlahan seperti ini didapati untuk efisiensi minimalnya sistem konveyor dapat mengatasi sampah 500 ton sampah di Sungai Cikapundung selama 1,5 bulan, sedangkan dengan efisiensi maksimalnya sistem konveyor dapat mengatasi sampah di Sungai Cikapundung selama 1 bulan. Lalu ini merupakan perincian biaya perawatan per bulannya. Yang pertama itu ada pelumas gear dan conveyor belt. Itu dibutuhkan sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua itu penggantian oli 4 juta rupiah dan pengecatan mesin 1 juta rupiah. Sehingga didapati total biaya untuk perawatan sistem konveyor tiap bulannya adalah 7 juta rupiah. Next. Maka besar biaya perawatan yang dibutuhkan sistem konveyor untuk mengatasi 500 ton sampah di Sungai Cikapundung yaitu untuk efisiensi minimal selama 1,5 bulan yaitu 10.500.000, sedangkan untuk efisiensi maksimal yaitu selama 1 bulan dibutuhkan biaya perawatan 7 juta. Sehingga didapati biaya perawatan sistem konveyor itu dalam interval 7 juta rupiah sampai 10.500.000 rupiah. Berikut adalah video animasi sebagai bentuk visualisasi pemilihan solusi alternatif kelompok 2. Adalah solusi alternatif untuk permasalahan lingkungan sampah mikroplastik pada Sungai Cikapundung oleh kelompok 2. Ini merupakan visualisasi dari kondisi dan solusi bagi permasalahan sampah di Sungai Cikapundung. Cikapundung merupakan salah satu sungai yang berada di Provinsi Jawa Barat sepanjang 28 km yang membelah kota Bandung dan bermuara hingga ke Sungai Citarum. Alat ini bekerja menggunakan energi panas yang berasal dari matahari dan diubah oleh panel surya menjadi energi listrik untuk menggerakkan kincir, baling-baling, belt conveyor, dan hidrolik. Berikut merupakan dimensi alat secara spesifik. Diameter rangka dinamis sebesar 2,40 meter, lebar belt conveyor sebesar 2 meter, tinggi penyangga alat sebesar 0,45 meter, dan ukuran penyekap sampah sebesar 0,18 meter. Panjang alat sebesar 13,25 meter, panjang balik sebesar 12 meter, dan lebar balik sebesar 2,4 meter. Alat ini terdiri dari 4 baling-baling untuk mengangkat dan menampung sampah secara bergantian. Setelah sampah tersaring, sampah akan bergerak searah dengan putaran kincir dan jatuh ke belt conveyor yang ada di tengah alat. Selanjutnya, belt conveyor akan membawa sampah ke pinggir sungai di mana sebuah wadah besar telah disiapkan. Apabila wadah sudah penuh, maka petugas dapat menggantinya dengan wadah yang baru. Wadah yang telah terisi penuh sampah akan dibawa ke TPA untuk diolah ataupun didaur ulang. Selanjutnya, kami akan memaparkan kesimpulan dari solusi kami.
Dampak yang diberikan oleh sampah plastik pada lingkungan yang tidak memiliki prosedur pengelolaan yang baik adalah dapat tercemarnya air, tanah, dan udara lingkungan sekitar, serta timbulnya berbagai macam penyakit, dan terganggunya ekosistem dan terhambatnya pertumbuhan dan kemampuan biota air tawar yang menyebabkan kematian lebih dari 260 spesies dan 400.000 hewan di ekosistem perairan. Nah, selanjutnya solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik pada Sungai Cikapundung ada 3, yaitu pembuatan interseptor, konveyor, atau sibin dengan konveyor sebagai sistem yang paling optimal. Selanjutnya dampak yang diberikan pada Sungai Cikapundung oleh alternatif solusi yang diajukan adalah teratasinya masalah pencemaran plastik pada sungai, khususnya sampah makroplastik, sehingga kontaminasi sampah plastik pada laut dapat diminimalisasi. Pemeliharaan yang perlu dilakukan untuk menjaga rancangan tetap bekerja efektif dan efisien adalah inspeksi berkala dan terencana, melakukan pelatihan untuk operator, dan menjaga kebersihan dan pelumas pada mesin. Terima kasih.